Karena memang orang kafir itu nggak bisa kita harap. Allah Subhanahu wa taala telah membongkar kedok mereka dari langit ketujuh. La tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Dan engkau akan mendapatkan orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada kaum mukminin adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini telah dikhabarkan oleh Allah dari langit ketujuh. Bahkan sesuatu yang paling mereka cintai dan mereka hidup untuk itu, untuk mendapatkan uang, sesuatu yang paling mereka suka, cintai ini siap mereka keluarkan berapapun jumlahnya untuk menjauhkan kita dari agama Allah. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasudduna an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta-harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Jadi kita nggak bisa banyak berharap dari orang kafir. Apalagi menjadikan orang kafir itu sebagai idola. Ya, didengar ucapannya, disimak ucapannya, seakan-akan yang sedang berceramah Imam Ahmad rahimahullah. Naudzubillah. Tapi apa? Karena satu kepentingan, satu tujuan. Ya, sama-sama satu musuh. Akhirnya apa? Menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Ya, padahal Allah telah ingatkan kita juga dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya. Hai orang-orang beriman, janganlah kau menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai apa? Sebagai penolong. Dan juga Allah telah mengingatkan kita dalam Al-Quran, jangan kau biarkan orang-orang kafir itu berlalu lalang di tempat kalian. Berlalu lalang saja, jangan terlalu dibiarkan. Gimana kita menjadikan mereka sebagai rujukan? Gimana kita memberikan aplaus kepadanya ketika dia berbicara? Gimana coba kira-kira antum pikir? Begitulah kubang hizbiyah mengotori hati-hati manusia. Ya, dunia ini menggelapkan mereka dari kebenaran itu sendiri.